Baik, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Dan sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa. Yuk, kita mulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, kita buka halaman 137, open page 137. I always do my homework. Oke, buka halaman 139, open page 139, page listening. There is 6 pictures. Picture 1, I always do my homework. Saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah saya. Lalu ada I rarely drink coffee. Artinya saya jarang minum kopi. Oke, gambar selanjutnya. I never eat bubble gum. I never eat bubble gum. Saya tidak pernah memakan permen karet. I usually play football on Sunday. Saya biasanya bermain sepak bola di hari Minggu. Usually is biasanya. Next. I sometimes eat bread for breakfast. Saya kadang-kadang makan roti untuk sarapan. I often read English book. Saya sering membaca buku bahasa Inggris. Nah, lalu kita lihat tabel di bawahnya itu ada penggunaan always, usually, often, sometimes, seldom, atau rarely, dan never. Di situ always selalu, dari Senin sampai dari Sabtu sampai Minggu. Satu minggu itu selalu, oke. Nah, di mana yang kotak warna hijau itu yang dilakukan dan kotak warna putih itu yang tidak dilakukan. Oke. Nah, untuk always itu selalu dilakukan setiap hari. Kemudian untuk penggunaan usually itu dari 7 hari hanya 1 kali tidak melaksanakan. Sedangkan often ada 2 kali tidak melaksanakan, tidak melakukan. Kemudian sometimes lebih jarang lagi. Seldom itu dari seminggu cuma 1 kali. Lalu never itu bahkan tidak pernah sama sekali. Oke, itu penggunaan dari always sampai never. Next, open page 144, di mana kita akan melihat tabel dari simple present tense. Nah, di situ ada simple present tense. Nah, simple present tense ini adalah tenses yang menjelaskan tentang keadaan di masa sekarang yang terjadi di saat ini. Nah, seperti contoh di tabel sebelah kiri yaitu ada contoh. Dino is a student. Is he a student? Nah, Dino is a student itu kalimat positif. Sedangkan is he a student adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, cara menjawabnya yaitu ada 2. Kalau jawabannya yes, artinya cara jawabnya adalah yes, he is. Kalau no, he is not, atau no, he isn't. Oke. Kemudian contoh selanjutnya, Dino likes football. Nah, karena di sini menggunakan kata likes, jadi tidak menggunakan kata is seperti to be yang sebelumnya, maka kalimat tanyanya menjadi does Dino like football? Nah, cara menjawabnya di sini ada 2, yaitu yes, he does, dan no, he does not. Kemudian next,
Nah, kalau orangnya lebih dari satu, seperti contoh berikut, Dino and Donnie are twins. Kata to be di sini adalah are karena lebih dari satu orang. Subjeknya Dino dan Donnie. Nah, cara menjawabnya yaitu yes, they are, atau no, they are not. Kemudian contoh yang lainnya, misalkan tidak ada to be-nya is, MR-nya. Nah, karena lebih dari satu orang, Dino and Donnie like ice cream. Nah, apabila ada pertanyaan, kalau dijadikan kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, yaitu do they like ice cream. Jadi cara menjawabnya adalah yes they do atau no they do not. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini cara menjawabnya yaitu yes atau no, subjeknya duluan, kemudian baru kata to be-nya atau kata setelah subjek tadi yang di awal itu. Nah, contohnya nomor 1 soalnya, does Donnie always wake up early? Yes, he does. Nah, lalu kita lihat di tabel more to know yang tabel hijau di bawahnya. Di situ ada kita menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan, to describe, untuk memperlihatkan seberapa seringnya kita melakukan kegiatan. How often we do the activity. Seperti halnya always, itu frekuensi penggunaannya adalah 100%. Dan contoh kalimatnya, I always go to bed before 10 p.m. Nah, untuk usually itu tidak selalu 100% pemakaiannya, tapi kadang jarang, tapi lebih sering itu menggunakan usually. I usually walk to school. Saya biasa jalan untuk sekolah, tapi terkadang bisa naik mobil atau naik kendaraan lainnya. Untuk contoh yang selanjutnya, yang ketiga, normally atau generally, itu lebih sedikit lagi frekuensi pemakaiannya. Misalkan contohnya, I normally go to the gym. Nah, biasanya saya pergi ke arena olahraga, ke gym. Tapi saya saat ini tidak biasanya. Kemudian untuk menggunakan often. Often itu sering. I often surf the internet. Saya sering untuk berseluncur di internet. Maksudnya menggunakan internet. Itu grade-nya, penggunaannya di bawah always, usually, dan normally. Next, untuk sometimes itu 50-50. Maksudnya pengerjaannya tidak terlalu sering dan tidak terlalu jarang juga. Contohnya, I sometimes forget my homework. Kadang-kadang nih saya lupa mengerjakan pekerjaan rumah saya, PR saya. Nah, kemudian untuk occasionally itu lebih jarang lagi penggunaan occasionally. Contohnya yaitu I occasionally read English magazine. Terkadang sih, biasanya saya jarang membaca majalah bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya ada seldom atau rarely. Kemudian di bawahnya ada hardly, dan yang terakhir never, dimana tidak, artinya tidak pernah melakukan sama sekali. Nah, kata keterangan often, usually, sometimes, dan occasionally can go at the beginning of a sentence. Jadi peletakannya bisa di depan kalimat. Contohnya, sometimes I go to swimming. Sometimes I go swimming. Dan often we surf the internet. Kemudian untuk sometimes, kata keterangan ini biasanya ditaruh di akhir kalimat. Terkadang ditaruh di akhir kalimat. Bisa juga we read book occasionally. Kemudian untuk yang contohnya selanjutnya, untuk kata keterangan rarely dan seldom,
dapat ditaruh di akhir kalimat. Seperti contoh, he eats fish very seldom. Dia makan ikan sangat jarang sekali. Oke, itu untuk contohnya dan peletakannya dari kata keterangan atau adverb often, usually, sometimes, occasionally, dan seldom. Nah, demikian materi dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.